Ini tadi hasil pembelajaran kita ya. Dari ini tentang materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alan. Kali ini kita akan membahas seputar materi kuliah saya, yaitu Fisika Matematika 3. Nah, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri secara formal karena ini untuk tugas UAS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Maulana dengan nomor induk mahasiswa 18106020016. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa? Ya, tentang tensor. Nah, ini adalah salah satu bab yang ada dalam Fisika Matematika 3. Nah, dalam membuat video kali ini, mungkin di sini teman-teman melihat ada papan tulis di sini ya, whiteboard. Tetapi saya tidak akan menggunakan whiteboard ini. Saya akan menggunakan dari laptop yang saya akan gunakan screen recorder. Nanti dimana itu menggunakan aplikasi yang seharusnya biasa saya gunakan untuk mendesain, tetapi sekarang saya manfaatkan untuk membuat materi tentang tensor ini. Selanjutnya, saya juga dibantu dengan tada! Nah, ini adalah pen tablet. Ini juga biasanya saya gunakan untuk mendesain. Tapi saya melihat bahwa pen tablet ini sendiri bisa digunakan untuk membuat materi-materi perkuliahan. Jadi saya coba gunakan dan ternyata berjalan lancar berdasarkan hasil uji coba. Lalu selanjutnya, nah ini adalah buku BOAS edisi 3. Nah, jadi ini adalah yang menjadi acuan kita dalam belajar tentang bab tensor ini, yaitu BOAS edisi 3. Lalu ya, ini ada beberapa materi ya yang sempat saya perdalam juga, lalu saya ringkas agar lebih mudah dipahami. Nah, langsung saja untuk sebagai pengantar bahwa tensor itu yang pertama adalah perluasan dari sebuah vektor, yang mana vektor itu adalah perluasan dari skalar. Nah, secara sejarah sendiri, tensor ini pertama kali itu disampaikan oleh William Rowan Hamilton pada tahun 1846. Nah, beliau menyampaikan bahwa tensor ini adalah operasi norma terkait aljabar jenis yang selanjutnya dikenal dengan aljabar Clifford. Lalu selanjutnya, tensor ini kembali diperkenalkan oleh Waldemar Voigt pada tahun 1898, yang mana dikatakan bahwa dalam seluruh besaran fisika itu adalah termasuk dalam tensor dalam penulisannya. Nah, penasaran lebih lanjut tentang apa sih tensor itu dan bagaimana operasinya? Apakah berhubungan dengan matematika yang lain persamaannya? Langsung aja kita tonton video ini sampai habis. Ya, jadi tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang tensor. Nah, selanjutnya katakan bahwa tensor adalah representasi matematik yang berdimensi 3. Nah, untuk tensor sendiri juga memiliki orde. Mungkin di sini teman-teman agak sedikit bingung dengan yang dimaksud dimensi dan orde itu sendiri. Nah, jadi seperti ini. Untuk pertama, kita sebutkan dia mempunyai orde 0, orde 1, orde 2, orde 3, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, ingat, tadi tensor itu berdimensi 3. Kita tuliskan dulu 3, 3, 3, dan 3. Lalu kita tuliskan ordenya. Jadi yang ini tadi di sini adalah orde dari sebuah tensor. Dalam penulisannya yaitu dimensi dipangkatkan dengan orde, atau M dipangkatkan N, di mana M adalah dimensi dan N adalah orde untuk penulisannya ya. Jadi ini kita kotakin. Jadi di sini tulisannya adalah 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya ini memiliki sebutan masing-masing. Untuk 3 pangkat 0 sendiri atau yang berorde 0 kita biasa sebut dengan skalar.
untuk 3 pangkat 1 ini yang biasa kita kenal dengan vektor. Vektor. Lalu untuk 3 pangkat 2 ini kita kenal dengan diat. Dan untuk 3 pangkat 3 kita kenal dengan triad. Dan seterusnya. Masih bisa terus berlanjut. Nah, sesuatu yang memiliki dimensi dan ordo ini, terutama dimensi 3, inilah yang kita sebut dengan tensor. Nah, ini. Lalu, tensor ini juga memiliki jumlah komponennya masing-masing. Yang ini ya. Jumlah komponen itu kita lihat dari sini, yang saya lingkari merah. Nah, di sini untuk yang 3 pangkat 0 atau skalar memiliki jumlah komponen 1. Lalu 3 pangkat 1 memiliki jumlah komponen 3. 3 pangkat 2 memiliki jumlah komponen 9. Dan 3 pangkat 3 memiliki jumlah komponen 27. Nah, saya rasa di sini teman-teman paham tapi mulai bertanya-tanya apakah benar yang dipikirkan teman-teman. Nah, di sini untuk menentukan jumlah komponen bisa dilihat bahwa dimensi ini dipangkatkan dengan ordo. Maka hasilnya adalah jumlah komponen dari suatu tensor itu sendiri. Begitu teman-teman. Nah, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Mungkin kita geser dulu ya, soalnya sudah penuh di sini. Nah, di sini kita akan saja membahas tentang notasi tensor. Tensor. Nah, kalau teman-teman mencoba melihat, mencari tahu di dalam buku Boas juga itu bentuk tensor itu seperti matriks, teman-teman. Nah, jadi apakah tensor itu punya hubungan dengan matriks? Jawabannya iya. Karena tensor itu biasanya berbentuk berupa matriks. Jadi tensor itu memiliki bentuk matriks. Nah, maaf ya kalau tulisannya agak nggak stabil. Nah, di sini lalu kita coba buktikan. Pertama dari skalar. Skalar ini atau berordo 0 tadi, dia akan memiliki komponen. Tadi kan kita sebutkan di sebelah bahwa skalar memiliki satu komponen, 1. Lalu untuk vektor memiliki 3 komponen, yaitu A1, A2, dan A3, atau yang biasa kita kenal dengan I, J, K. Lalu untuk kita masuk yang sesuatu yang baru, yaitu diat. Nah, diat atau tensor berordo 2. Seperti apa? Nah, ini dia. Jadi kita sebutkan dengan A11, A12. Aduh, maaf, 2-nya jelek. A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, ini adalah diat atau tensor dengan ordo 2. Nah, mungkin teman-teman sedikit bingung tentang angka-angka ya, seperti yang ini, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam penulisannya itu kita kenal dengan yang namanya indeks. Nah, jadi ini ke bawah dan ini ke kanan. Nah, ini disebut indeks 1. Ini disebut indeks 2. Indeks 2. Nah, jadi indeks 1 itu adalah yang depan ini, teman-teman. Coba pakai yang dulu ya.
Nah, yang ini, yang depan. 1, 2, 3. Ini adalah indeks 1. Lalu, selanjutnya yang ke kanan itu adalah indeks 2. Artinya yang di belakangnya. 1, 2, 3. Nah, akan berlaku seperti itu untuk ke bawah-bawahnya juga. Lalu, coba kita geser dulu karena sudah penuh lagi ya. Mana ini mana? Nah, kita akan masuk ke triad. Nah, triad ini tadi yaitu orde ya 3 pangkat 3, yang berarti jumlah komponennya adalah 27. Nah, untuk pertambahan orde ini, maka indeksnya pun akan bertambah, teman-teman. Dan untuk penulisannya, agar tidak bingung juga ada tekniknya. Jadi seperti ini. Kita gambar lagi. Ups. Sepertinya kurang ke bawah ya. Nanti kita kecilin aja biar kelihatan. Ini pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini ya. Lalu untuk kotak-kotak ini, maka kita isi sama persis dengan yang ada di diet. Sama persis, teman-teman. Jadi kita tulis A11, A12, A13, A21, A22, A23, lalu A31, A32, dan A33. Mungkin sebenarnya saya hilangkan ininya karena kekecilan ya ini. Nah, kita tambah gini. Ini untuk bagian yang kolom yang di sini dan di sini isinya itu sama persis dengan yang ada di kolom pertama ini. Lalu ingat, ketika dia ke bawah, berarti tadi apa? Indeks 1. Lalu ketika ke kanan, maka dia adalah indeks 2. Nah, lalu apa sih yang membedakan? Apakah hanya jumlah komponen? Nah, tentu tidak, teman-teman. Jadi sini ada tambahan indeksnya, yaitu secara diagonal. Makanya kita tadi menyusunnya seperti ini. Jadi dia akan ke atas seperti ini. Nah, diagonal. Di sini kita menyebutnya indeks 3. Nah, berarti nomor di sini di bagian akhir ini tadi kan hanya 11, 12, 13, 21, 22, 23, lalu 31, 32, 33, maka kita bertambah satu angka, yaitu yang di paling belakang. Dan ini bertambahnya bukan tiap ini ya, bukan tiap basisnya ini, tetapi per kolom ini, per ininya. Mana ya tadi? Per ininya, teman-teman, yang saya kotaki biru. Itu perubahan angkanya. Jadi per kayak gini ya. Ini juga nanti. Nah, di sini, jadi nanti di sini kita akan bertambah. Ketika indeks 3, maka yang di kotak paling bawah ini dia akan semuanya 1 di belakang. Jadi A11, 1, 121, 131, 211, 221, 231, 311, 321, dan 331. Ya. Lalu untuk yang di kotak ini tadi kan isinya sama kayak dia, teman-teman, sama persis kayak ini, tetapi nanti di belakangnya di sini jadi belakangnya 2 semua. Di sini belakangnya 3 semua. Jadi untuk yang di kotak kedua ini nantinya jadinya A11, A112, A122, A132, dan seterusnya. Lalu untuk di kotak yang ketiga ini akan menjadi A113, A123, A133, dan seterusnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Untuk sampai selesainya nanti, mungkin nanti bisa diteruskan untuk teman-teman latihan juga di rumah. Nah, lalu selanjutnya kita mungkin sedikit
memperdalam tentang diet ini. Nah, yang sedikit saya gambarkan dulu, maaf kalau jelek ya. Nah, sini tabnya kubus. Nah, nggak bagus ya teman-teman. Nah, ini titik-titik. Nah, ini kan udah, kita tariklah dari sini. Ada X. Lalu kalau kita ke atas, seperti biasa ada Y. Dan kalau kita ke sini ada Z. Nah, di sini kita tuliskan kembali dulu ya untuk tensor dietnya. Kita pakai huruf T sekarang. Bosen huruf A ya. Ini pakai TXX, lalu TXY, TXZ, TYX, TYY, dan TYZ, lalu TZX, X, TZY, dan TZZ. Seperti ini ya teman-teman untuk tensornya. Nah, di sini penempatan TX ini penting teman-teman sebenarnya. Jadi kita tuliskanlah gini kayak, nah, untuk TX-nya ini ada dalam sumbu yang ini. Saya kasih warna merah aja ya biar kelihatan. Nah, sini ya. Jadi kita patokannya TX-nya di sini. Lalu pada gambar kubus ini bisa diperhatikan ya, letak TXX adalah jelas sekali di sini. TXX, maka di sini adalah TYY, dan di sini adalah TZZ. Lalu di mana letak basis yang lain? Nah, sini teman-teman, kita tarik lagi garis kayak gini. Tek. Terus kita yang ini kita tarik ke atas ke arah sumbu Y. Kita kasih panah. Nah, ini tulisannya takut kekecilan, saya kasih di luar ya tulisannya. Nah, ini saya kasih anak panah nih. Di sini adalah TYX. Lalu ini ke arah Z. Di sini adalah TZX. Sini pun sama. Sini kita tarik agak ke dalam, lalu yang ke arah menuju sumbu X yaitu TXZ, dan yang ke arah sumbu Y kita kasih ke sini biar nggak kepenuhan ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Jadi untuk tanda panah yang keluar ini hanya untuk menunjukkan nama dari titiknya ini ya, arahnya. Jadi jangan terlalu diperhatikan di situnya. Nanti saya lingkarin mana yang harus diperhatikan. Nah, kita tarik juga yang untuk TYY, lalu yang ke arah sini. Arah sini. Ini adalah TXY, dan yang ke arah sini ini adalah TZY. Yang perlu teman-teman perhatikan yaitu yang ini nih. Ini, lalu ini, dan juga yang ini. Jadi panah yang di luar ini hanya untuk menunjukkan nama ya teman-teman. Nah, jadi di sini adalah nilai-nilai ini tadi ya. Di sini ada, ini salah, ini tadi kayaknya otomatis yang ini. Ini hapus dulu. Ini, aduh. Nah, ini TYX di sini.
Ini TYX, lalu sini ada TZX, di sini ada TXZ, TYZ, TZY, dan TXY. Nah, di sini ada juga maksud penulisannya. Kenapa dia akan dituliskan seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya yang ini, coba kita ambil contoh yang ini ya, TZY. Maka TZY ini maksudnya sumbu Y ditarik ke arah sumbu Z. Nah, lalu yang TYX, TXY ini sumbu Y ditarik ke arah sumbu X. Lalu yang TYX ini sumbu X ditarik ke arah sumbu Y. Yang TZX ini sumbu X ditarik ke arah sumbu Z. Lalu TXZ sumbu Z ditarik ke arah sumbu X. Dan yang TYZ ini adalah sumbu Z yang ditarik ke arah sumbu Y. Dengan catatan tadi ini, bahwa TX-nya adalah, patokan TX-nya adalah yang saya lingkari merah ini teman-teman. Nah, kalau semisal TX-nya kita ngambilnya yang ini, maaf, saya kasih warna beda biar nggak bingung. Nah, yang ini kalau kita ambil TX-nya yang ini, TX, kalau kita ambil TX-nya yang itu, maka nanti akan terbalik teman-teman penulisannya. Di sini bukan lagi TYX tapi TXY. Yang ini bukan TZX tapi TXZ. Di sini TXZ jadi TZX, di sini TYZ jadi TZY, di sini TZY jadi TYZ, dan yang di sini TXY menjadi TYX karena penentuan TX-nya sudah berubah. Jadi untuk penentuan titiknya ini penulisnya juga harus dibalik teman-teman, seperti itu ya. Oke, itu tadi untuk notasi. Selanjutnya apa lagi? Kita punya apa lagi? Oh iya. Nah, selanjutnya mungkin bahasanya agak panjang ya teman-teman. Jadi mungkin saya akan sedikit bergeser dulu. Kayaknya tidak cukup di situ. Ke bawah aja ya kita. Kelewatan. Nah, di sini sebenarnya kita akan membahas tentang tensor. Wah, hilang ini. Tensor inersia. Seperti tentang materi tentang inersia itu sendiri, teman-teman sudah belajar di semester-semester sebelumnya. Nah, kali ini kita belajar tentang tensor inersia. Ini akan saya gambarkan dulu ya. Ya gini. Ini lalu kita akan kasih ke sini. Kita gambar putus-putus saja. Seperti ini kurang lebih ya. Panah biasa di sini adalah sumbu. Jangan dilihat bagus jeleknya ya teman-teman gambarnya. Nah, di sini kita lalu buat titik di sini. Arah panah sini adalah M dan sini adalah F. Sini adalah tau X. Lalu di sini ada titik. Mana M? Lalu di sini ada 0, 1, 0. Nah, 0, 1, 0 di sini lalu kita tarik seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita tahu bahwa besarnya gaya itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Di sini kita punya rumus lagi, yaitu tau sama dengan I dikali dengan alfa. I dikali alfa, lalu d omega per dt sama dengan alfa. Selanjutnya L sama dengan I kali
omega atau kecepatan sudut, lalu I sama dengan mr kuadrat. Ini inersia ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita kan punya koordinat nih, kita tuliskan dulu. Jadi x sama dengan 0, y sama dengan 1, z sama dengan 0, dan m sama dengan 1. Nah, nanti mungkin kita akan berganti halaman, jadi untuk teman-teman kan ininya bisa dicatat. Soalnya kalau nggak dicatat nanti bingung akhir-akhir dapat nilai 0101 dari mana. Jadi ini tolong dicatat dulu. Oke, selanjutnya nah seperti ini tadi ya. Lalu kita lanjut lagi ke sebelah, geser lagi. Ini kita dalam bentuk matriksnya ya. Ini tau x, tau y, dan tau z sama dengan, kita masukkan matriksnya yang kita tulis, ixx, lalu di sini ixy. Ini sama kayak penulisan diat ya teman-teman, karena tensor inersia ini sendiri merupakan diat atau tensor dengan orde 2. IY. Nah, oh iya, nanti semisal saya terlalu cepat, teman-teman bisa pause dulu dan coba dipahami ya, sambil diulang-ulang lagi bagian mananya yang masih bingung. Di sini adalah IZZ. Nah, ini kita akan kali. Nah, tadi kan di sebelah ini kan ada kan teman-teman. Nah, yang ini ya. Nah, jadi di sini harusnya itu yang kita tuliskan adalah d omega per dt untuk setiap elemennya. Jadi yang di atas di sini harusnya d omega x per dt, lalu di sini d omega y per dt, dan di bawah ada d omega z per dt. Tapi saya langsung tuliskan hasilnya saja. Jadi di sini jadinya alpha x, alpha y, dan alpha z. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk hasilnya jadinya tau x sama dengan ixx alpha x ditambah ixy alpha y ditambah ixz alpha z. Lalu yang di sini adalah tau y itu ix alpha x ditambah iy alpha y ditambah iyz alpha z. Lalu yang terakhir tau z sama dengan izx alpha x ditambah tau sih ditambah i zy alpha y ditambah i zz alpha z. Nah, seperti ini. Ini materinya kebanyak, jadi kita cepat pindah-pindah halaman. Ntar kalau kecepatan di pause saja. Nah, selanjutnya kita tuliskan lagi bahwa rumusnya L sama dengan R cross product dengan P. Nah, mesti ingatkan P ini adalah momentum ya teman-teman. Lalu kita tuliskan bahwa P itu sendiri rumusnya M dikali V, atau bisa kita tuliskan M dalam kurung omega dikali R. Nah, kayak gini ya. Nah, ini tadi adalah hubungan antara kecepatan linear juga dengan kecepatan sudut teman-teman. Nah, kita tuliskan lagi kalau R kuadrat
itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, kita turunkan ke sini. Ini lalu ada L ya. L sama dengan R cross product dengan M omega omega R. Nah, jadi gini harusnya. Maaf. Nah, selanjutnya kita tuliskan M di sini R dot dengan R. Jadi di sini teman-teman harus ingat kembali ya tentang produk vektor yang ada tentang dot product dan cross product. Sini ada R didotkan dengan omega dikali dengan R. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung, nantinya setelah dari ini sebelum ke sini itu ada catatan seperti ini. Nah, ini sama dengan M lalu R cross omega cross R. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut yang di bawah tadi ya. Jadi yang ini selanjutnya akan menjadi M R kuadrat M R kuadrat min X kuadrat salah oh X sih, salah lihat teman. R kuadrat mas ini gini ini agak panjang jadi pusing sendiri. Nah, di sini R dengan omega tutup kurung dengan R lagi lalu kita tutup. Nah, sebelum kita operasikan ke masing-masing X, Y, dan Z, ini yang akhir, jadi ini kita harus kotakin dulu supaya nanti teman-teman bisa paham. Seperti ini ya tadi. Kita mungkin ganti lagi, kita geser. Oh, udah habis ternyata. Nggak rasa. Nah, tinggal dikit ternyata. Gak apa-apa, nanti kita buat halaman baru lagi kalau habis. Nah, ini selanjutnya tadi kita sudah dapat untuk L-nya ya. Jadi kita masukkan masing-masing dari X, Y, dan Z. Kita dapat LX. Ups, salah warna. Sini LX. LX sama dengan M lalu R kuadrat omega X dikurang dengan X omega X tambah Y omega Y ditambah Z omega Z dalam arah X. Maaf, dalam arah X. Nah, kayak gini. Lalu LX ini dia akan jadi M R kebesaran R kuadrat masih ya, R kuadrat min Y kuadrat sabar. Oh, ini salah, maaf, salah lihat saya, malah lihat ke elemen Y. Sini R kuadrat X kuadrat omega X min
min xy omega y min xz omega z. Kayak gini. Nah, ini mungkin kita bahas tiap elemennya dulu sebelum nanti kita kasih bentuk akhir dari tiap elemen ya. Ini adalah Ly, M, ini sama kayak di atasnya, hanya dirubah elemennya. Di sini kalau tadi omega x, berarti di sini adalah omega y dikurangi ya yang di sini sama, jadi x omega x ditambah y omega y ditambah z omega z dalam arah y. Untuk yang bawah m di sini berarti r kuadrat min y kuadrat, ya benar, lalu kali omega y. Di sini ada xy xy dalam omega x, lalu di sini ada yz dalam omega z. Nah, seperti ini. Lalu untuk z nya sama juga tapi dalam elemen z, r dikali omega z, ini r kuadrat, maaf, r kuadrat, ini juga sama, x omega x tambah y omega y tambah z omega z. Nah, ini omega z dalam arah z. Nah, jadinya di sini m, makin lagi r kuadrat min z kuadrat dalam arah dikali omega z dikurangi xz omega x dikurangi dengan yz omega y. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita geser lagi ke bentuk akhirnya ini ya. Nah, akhirnya kita dapatkanlah Lx sama dengan M, lalu y kuadrat y kuadrat ditambah z kuadrat omega x dikurangi. Nah, tadi kan kalau di atas itu dituliskannya masih xy omega y lalu xz omega z. Nah, di sini kita langsung saja teman-teman ya, artinya sudah dituliskan. Ini akan berubah jadi ixx. Ixy di sini ixy dikurang ixz. Nah, kayak gini. Lalu untuk Ly-nya dia berarti akan x kuadrat ditambah z kuadrat dalam arah y omega y ya maksudnya, lalu yx kurang lagi yz. Nah, untuk z nya m di sini x kuadrat ditambah y kuadrat dalam arah atau omega z minus izx min yz zy, maaf, zy ini elemennya. Nah, di sini coba yang saya kasih warna biru. Nah, ini dari persamaan yang sebelumnya teman-teman. Jadi jangan bingung kalau nanti ixy, ixz, ix, yz, izx, izy kok tiba-tiba muncul itu dari persamaan yang sebelumnya. Nah, lalu yang saya kotakin merah ini
ini adalah jelek, ketutup soalnya, nanti kasihan kalian yang lihat. Di sini ini adalah omega, jadi dia akan masuk ke rumus yang tadi, L sama dengan M R kuadrat kali dengan omega. Nah, omeganya tadi kan yang kotak merah ini teman-teman. Lalu ingat, MR kuadrat itu rumus dari apa? Ya, inersia. Jadi L sama dengan I dikali omega. Nah, lanjut. Habis. Masih ada nggak? Udah penuh ternyata. Tunggu. Kita buat layar baru dulu ya, biar muat lagi nanti. Kita coba. Ini hapus dulu. Nah, ini kita putih aja ya. Oke, kita kunci biar nggak geser-geser. Nah, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Maaf karena nggak nyangka bisa penuh segitu, kirainnya dikit doang tadi. Nah, kita kupasin dulu biar bisa muat banyak lagi. Nah, tadi kita udah sampai mana tadi ya? Itu sampai L sama dengan I omega, di mananya I adalah MR kuadrat dan omeganya hasil yang udah kita cari tadi. Lalu kita bentuk ini dalam sebuah matriks, teman-teman. Di L sama dengan matriks M dalam kurung Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini ingat ya teman-teman, di sini untuk menentukan hasil akhirnya. Ini M dalam kurung XY, sini min M dalam kurung XZ. Lalu di bagian sini min M, kejauhan nanti nggak muat, min M dalam kurung XY, sini M dalam kurung X kuadrat plus Z kuadrat. Di sini min M Y Z. Nah, selanjutnya adalah min M XZ min M Y Z. Di sini adalah M X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kita kalikan tadi 2I dikali dengan omega. Maka di sini kita tuliskan lagi, ini akan dikalikan dengan omega X, omega Y, dan omega Z. Nah, nantinya hasil dari yang kita dapat ini berupa elemen diagonal dan elemen non diagonal. Nah, di sini saya tuliskan untuk elemen non diagonalnya dulu ya. Elemen non diagonal. Elemen non diagonal itu IXX, itu diagonal IXY sama dengan IYX sama dengan 0 nilainya. Lalu IYZ sama dengan IZY sama dengan 0 juga, dan IXZ sama dengan IZX sama dengan 0.
lanjut sebelah ke elemen yang diagonal. Ya, elemen diagonal. Nah, elemen diagonal kita tuliskan IXX sama dengan M dikali Y kuadrat plus Z kuadrat. Lalu ini IY sama dengan M dikali X kuadrat plus Z kuadrat. Lalu yang ini IZZ ZZ sama dengan M dikali X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu teman-teman tadi sempat saya katakan untuk dicatatkan yang kotak merah tadi untuk nilai dari koordinatnya. Nah, situ kita akan gunakan di sini nilai-nilai koordinat tadi. Jadi M tadi bernilai 1, lalu Y-nya juga bernilai 1, jadi kuadratkan tambah 0 kuadrat. Nah, sama dengan 1. Jadi 1 tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Untuk diingat bahwa tadi yang bernilai 1 adalah M dan Y-nya, dan yang lain bernilai 0. Jadi jadi dari hasil elemen diagonal dan elemen non diagonal ini kita bisa susun dia dalam bentuk tensor diat tadi ya, bentuk tensornya. Nah, tensor diat ini menjadi 1 0 0 0 0 0 dan 0 0 1. Nah, ini adalah bentuk dari tensor inersia. Nah, ini ya, tensor inersia. Tensor inersia. Nah, untuk materi yang ini selesai dari tensor inersia. Kita lanjut subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai Kronecker delta dan Levi-Civita. Mana ini ujungnya? Mana ya? Tunggu sebentar, maaf. Biar kita bisa muat banyak. Jadi yang pertama kita akan Kronecker delta. Oh, pantesan tadi tipis karena kanvasnya kebesaran, jadi tintanya kelihatannya tipis. Nah, Kronecker delta. Di sini kita lihat lagi lambang delta. IJ ini akan bernilai pertama 0 jika I tidak sama dengan J, dan dia akan bernilai 1 jika I sama dengan J. Lalu kita lanjut, lalu itu ada Levi-Civita. Nah, Levi-Civita itu kayak huruf E ya teman-teman. Levi-Civita, kalau itu adalah Kronecker delta itu IJ, kalau Levi-Civita itu IJK. Ia punya nilai 3 jenis. Pertama plus 1. Nah, plus 1 itu jika permutasinya genap, atau dapat kita katakan memiliki urutan IJK seperti ini teman-teman. IJK sama dengan 1 2 3, lalu 2 3 1, atau 3 1 2. Lalu akan bernilai min 1 jika permutasinya ganjil, atau dapat kita tuliskan IJK sama dengan 3 2 1. Kebalikannya yang plus 1 ya teman-teman penulisannya. Lalu 1 3 2 dan 2 1 3.
dan dia akan bernilai 0 jika indeksnya berulang. Nah, 0 jika indeksnya berulang. Nah, untuk Levi Civita dan Kronecker delta mungkin hanya seperti itu saja teman-teman. Lalu kita bisa lanjut. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke koordinat. Koordinat apa? Kurva linear. Nah, lalu koordinat kurva linear tuh apa sih? Nah, koordinat kurva linear ini adalah suatu sistem koordinat yang memiliki satu atau beberapa permukaan yang bukan bidang datar, dan garis koordinatnya itu bukan berupa garis lurus tetapi berupa kurva. Ingat, saya sedikit gambarkan ilustrasi ya. Gini. Ini terlalu kita kasih. Ini lalu kita kasih gini. Kita kasih garis putus-putus dari sini ya. Sini. Ini kasih garis putus-putus ke sini. Lalu kita tarik garis ke sini. Nah, sini ada titik di sini. Yang lengkungan ini memiliki besaran ds. Titik ini adalah titik r theta. Di sini kita mempunyai sudut theta, dan di sini punya sudut d theta. Theta. Lalu di yang garis kecil ini adalah r d theta. Dan panjangnya garis yang di sini itu adalah dr. Lalu kalau kita bisa buat persamaan dari sini untuk teman-teman, dari composition vector ya. Di sini kita punya posisi vektor juga. Kalau kita gambarkan seperti ini, dari koordinat silinder pertama. Nah, kita kasih titik di sini. Ini juga lalu kita hubungkan. Nah, seperti ini. Sini adalah X, sini Y, dan sini Z. Lalu di sini kita buat garis yang selurus dengan ini ke sini. Itu bernilai ER, lalu yang ke sana itu E theta, dan yang ke atas itu adalah EZ. EZ. Pastikan ya. Lalu di sini kita punya sini persatuan I, J, dan K. Kita punya sudut theta. Nah, sini kita mempunyai panjang yang garis-garis titik-titik ini adalah mungkin saya taruh di atas ini ya, panjangnya garis titik-titik ini R. Nah, seperti ini. Lalu dari sini kita bisa tahu kalau posisi vektor yaitu vektor R ya, ini yaitu ER ditambah EZ. Kita lanjut ke sebelah sini, ini ya. Sini ya, kita tahu dari yang tadi bahwa nilai dari X itu sebesar R cos theta. Lalu nilai dari Y yaitu R sin theta, dan nilai dari Z itu adalah tetap Z. Lalu untuk mencari ini tadi yang
besarnya ds, kurva melengkung ini tadi, maka kita harus menurunkan x, y, dan z. Jadinya kita harus mendiferensialkan mereka. Pertama itu dx itu sama dengan cos theta dr min r sin theta d theta. Lalu untuk dy sama dengan sin theta dr plus r cos theta d theta. Lalu untuk dz tetap dz. Nah, perlu diingat bahwa kita mencari ds kuadrat ya. Jadi ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Nah, intinya akan menghasilkan di sini dr kuadrat, ds kuadrat sama dengan dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta kuadrat ditambah dz kuadrat. Nah, seperti ini. Ini yang paling bawah ini ya. Nah, kayak gini. Oke, kita lanjut. Nah, iya, yang tadi ya. Jadi perlu diingat dan perlu dilihat bahwa dari dx yang tadinya masih ada cos, sin, lalu ada sin, cos ini, ketika dia menjadi ds kuadrat, maka operasi cos dan sinnya ini akan menghilang. Nah, ini adalah ciri-ciri dari tipe ortogonal, di mana cross product dari sinus dan kosinus akan meniadakan satu sama lain. Oke, kita lanjut. Mana ya? Oke. Di sini. Oke, kita akan membahas sedikit untuk menyamakan ya dari ini. Bahwa kalau yang tadi itu dalam silinder ya. Ya, koordinat silinder. Nah, yang ini adalah koordinat kartesiannya. Ya, ini maaf, belum diganti warnanya. ds sama dengan idx ditambah jdy ditambah kdz. Nah, ini nanti ds nya akan menjadi i dalam kurung cos theta dr minus r sin theta d theta. Nah, masih berhubungan ya teman-teman sama yang tadi, plus j sama dengan sin theta. Jadi bisa dibilang tiap koordinat itu memang saling berhubungan ya teman-teman. Jadi kalau ingat di materi-materi sebelumnya itu kita juga membahas tentang transformasi dari apa namanya tiap koordinat. Jadi memang berhubungan satu sama lain. Nah, ini nggak apa-apa, ntar ketutup, nanti kita bisa kecilin biar kelihatan semua. Ditambah kdz. Nah, ini hanya biar tulisannya itu bisa kecil-kecil biar muat.
nantinya ini akan menjadi I cos theta. Maaf, ini dalam kurung gini ya. I cos theta ditambah J sin theta. J sin theta dr ditambah kurung min I R sin theta ditambah, ini ada elemen R ya teman-teman, yang ini kalau diperhatiin sin theta, oh maaf ini cos, yang sin tadi udah di depan, J cos theta ini d theta ditambah K dz. Nah, ini lagi kalau kita hubungkan dengan yang sebelumnya, jadi persamaan sebelumnya itu ada ER, RE theta, lalu EZ, maka kita dapatkan seperti ini teman-teman. ER itu sama dengan I cos theta ditambah J sin theta, lalu R E theta sama dengan min I R sin theta plus JR cos theta. Ini ada EZ sama dengan K. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan semua kan jadinya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Untuk di sini nantinya kita akan menggunakan ini untuk menghitung kecepatan dalam sebuah kasus ya. Jadi kita akan mengubah yang tadinya masih elemen E ya tadi di sini. Nah, ini kita akan ubah jadi A. Cukup nggak ini? Oh, cukup. Nah, di sini di A, di sini A R sama dengan ER yang ada pada setiap unit vektor. Lalu di sini ada A theta, jadi min I R sin theta plus JR cos theta dengan besaran R. Lalu di sini ada E theta sama dengan 1/R A theta. A theta sama dengan min I sin theta plus J cos theta. J cos theta. Nah, selanjutnya dari yang sudah kita dapatkan tadi antara hubungan A, E dan ER di sini tadi, kita lanjut ke bawah aja lah, masih banyak kok di bawah. Sini maka dibuatlah permasalahan seperti ini. Sebuah ini partikel ya, dia memiliki tunggu maaf ya. Jadi ini saya sambil membaca untuk contoh kasusnya yang saya ambil dari buku Boas. Oh iya, jadi kita diketahui suatu partikel itu dia akan berpindah sejauh S, di mana S itu memiliki nilai R dalam arah ER dan Z dalam arah EZ. Lalu dari yang kita punya ini tadi ditanyakan berapa V-nya, berapa
Maaf teman-teman, tadi sempat terputus soalnya udah memenuhi batas rekaman ya, jadi ada kejeda bentar ini mungkin tadi. Nah, kita lanjut tadi. Saya ulangi sedikit ya. Tadi di sini bahwa arah ER ini kita diferensialkan, sedangkan arah EZ ini tidak didiferensialkan. Itu kita lihat lagi dalam sebelumnya yang kita udah ubah tadi. Nah, di sini kita kan kelihatan bahwa nilai EZ itu sama dengan K, sedangkan IR sama dengan I cos theta plus J sin theta. Yang artinya EZ ini sudah konstan nilainya. Tetapi ER ini belum konstan, tidak seperti I dan J. Jadi kita harus diferensialkan dulu sebelum menghitungnya lebih dalam lagi. Oke. Jadi saja nanti kita akan mendapatkan nilai dari diferensial tadi ya, berdasarkan persamaan yang udah ada tadi tentang yang EZK lalu ER sama dengan I cos theta plus J sin theta. Sini kita akan dapatkan DER per DT sama dengan DR, maaf salah lihat, ini akan jadi min I sin theta d theta per dt ditambah J cos theta J cos theta d theta per dt. Nah, sehingga hasil akhirnya itu akan sama dengan E theta d theta per dt. Nah, sehingga untuk hasil akhirnya kita dapatkan persamaan yang ada itu V sama dengan ds per dt sama dengan R, urutan pertama dari R ya, lalu ER ditambah R dari theta juga E theta ditambah turunan pertama dari Z dalam arah EZ. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini tadi hasil pembelajaran kita ya, dari ini tentang materi tensor. Nah, ini nanti semisal tadi dalam penyampaian mungkin saya terlalu cepat, teman-teman bisa memundurkan lagi sambil di pause ya. Jadi sambil disesuaikan nanti dengan kemampuan teman-teman. Semisal ada yang sulit memahami, di pause lagi, diulang-ulang lagi, lalu coba dipahami lagi ya. Ya, itu tadi adalah pemaparan materi tentang bab tensor beserta subbab-subbabnya. Banyak sekali ya. Tadi ada Kronecker delta, Levi-Civita tentang tensor inersial yang panjang banget dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum video ini saya tutup, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua yang ada di luar sana yang sedang nonton video ini. Yang saya ingin sampaikan adalah kita sebagai mahasiswa di tengah pandemi seperti ini tidak bisa meneruskan kebiasaan untuk menunggu pelajaran dari dosen, karena materi yang disampaikan dosen pun walaupun selengkap-lengkapnya tetap terbatas hanya media sosial, dan tetap akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini akan seperti apa, seperti apa, seperti apa, dan kebanyakan mahasiswa pasti akan sungkan untuk bertanya pada dosennya. Nah, untuk itu saya menyarankan untuk kita belajar secara mandiri. Nah, contohnya adalah dengan membuat video-video materi seperti ini. Nah, dengan membuat video materi, kita akan memperdalam materi, lalu mencari literatur-literatur lain yang untuk mendukung materi yang akan kita sampaikan nantinya. Lalu setelah itu kita membuat video dan kita menyampaikannya, kita mengajarkannya. Jadi itu lebih dalam ilmu yang kita dapat dengan belajar mandiri ini. Karena kita tidak bisa terus bergantung dengan kebiasaan lama. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang ada saat ini. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan.
Dari saya terus berkreasi untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun para pemuda-pemudi di luar sana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam kreativitas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.